Halo semuanya, selamat datang di podcast Halo, kita Nongkrong Santai. Ketemu lagi sama saya Tugu Imanotonegoro. Saya dari Balai Taman Nasional Tesonilo dan bersama rekan-rekan saya. Saya Iis Nurhaliza dari Balai KSDA Bengkulu. halo, saya Rizky Rismayani Putri dari BKSDA Jakarta. Halo teman-teman, saya Viola Agestin dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Dengan saya Suryadi dari Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Oke teman-teman, semuanya kami dari Kementerian Kehutanan. Jadi hari ini podcast kita nggak cuma ngobrol teman-teman. Podcast kita juga kita akan nampilin beberapa video. Nah, video pertama yang pengen kita tampilin itu ialah dari Kak Viola. Oke Kak Viola, silakan videonya diputar. Bumi adalah Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, jutaan kehidupan. Dari hutan tropis yang hijau hingga laut biru yang menyimpan rahasia kehidupan. Di sini, setiap daun, setiap hewan, dan setiap tetes air punya cerita tentang harmoni alam. Lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 25.000 jenis tumbuhan, dan ribuan spesies satwa tak terhitung ragam kehidupan yang saling terhubung, menciptakan jantung kehidupan bagi dunia. Namun, di balik keindahan itu, ada tanggung jawab besar untuk menjaga, melindungi, dan mewariskan kekayaan ini kepada generasi yang akan datang. Karena keanekaragaman hayati bukan hanya sekedar suatu kebanggaan, tapi juga sumber kehidupan, identitas bangsa, dan masa depan kita bersama. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oke Kak Viola, dari video tadi apa hubungannya keanekaragaman hayati dan bela negara Kak Viola? Bisa jelaskan sedikit saja, jangan panjang-panjang ya, durasi. Oke, makasih ya Kak. Jadi, tadi mohon maaf sebelumnya, saya nggak punya dokumentasi pribadi, jadi kita ambil dari videonya Kemenhub aja. Eh, Makna dari bela negara, dan itu kan secara arti luas itu tergantung posisi kita kayak gimana melihatnya. Yang dulu saya artikan bela negara itu bisa jadi perang, atau bisa jadi ketika menjadi kontingen itu kita membawa nama baik Indonesia. Ternyata tidak hanya itu. Bela negara itu salah satu bentuk upayanya itu melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, di mana keanekaragaman hayati merupakan identitas dari bangsa dan negara. Dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan bernegara, salah satu wujud nyata di era modern sekarang, dengan posisi kita sebagai ASN Kementerian Kehutanan, adalah melindungi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem Indonesia dari ancaman kerusakan dan kepunahan. Melestarikan alam dengan menjaga keanekaragaman hayatinya berarti menjaga dasar kehidupan bangsa. Karena dari hutan Indonesia lah, dengan keanekaragaman hayati ini merupakan sumber dari pangan, obat, energi, dan keseimbangan ekologi untuk manusia dan bangsa di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Hmm, jadi seperti itu ya. Oh, tapi kalau aksi nyatanya dalam konteks bela negara, keanekaragaman hayati itu bisa dijelaskan lebih rinci, Kak Viola? Oke, dari sudut pandang saya, salah satu bentuk bela negara yaitu dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dengan posisi saya sekarang ini, konservasi keanekaragaman hayati bisa dalam bentuk spesies dan genetik, bukan hanya sekedar kegiatan ilmiah, tetapi merupakan bentuk bela negara dalam menjaga kekayaan alam bangsa, agar tidak terjadi kepunahan, tetap lestari, sehingga bisa diturunkan untuk generasi mendatang, agar merasakan manfaatnya secara ekologi dan ekonomi. Dengan keanekaragaman hayati ini, melindungi identitas kita, kekayaan hayati bangsa, dan merupakan bagian dari kedaulatan sumber daya alam hayati dan kedaulatan sumber daya genetik nasional. Oke, terima Oke, kasih. oke, seperti itu ya teman-teman. Iya, Mungkin sekarang mungkin ada sedikit ajakan, Kak, kita maaf. lanjut giliran lagi. Oke. Kayaknya oh, apa itu? Ada tambahan lagi? Iya deh, Ada sekalian tambahan lagi nih nggak? untuk, Udah ada segitu. sedikit-sedikit aja. Jadi Oke, untuk oke, oke, teman-teman lanjut. semua, baik pemerintah maupun masyarakat, kita harus berpartisipasi aktif menjaga keanekaragaman hayati. Salah satunya yaitu mengikuti regulasi atau peraturan yang ada dalam pemanfaatan dan penyelamatannya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vila. Oke, lanjut nih. Aku punya video nih buat kalian. Videoku yang dari Tesonilo. Mungkin kalian bisa melihatnya. Bela negara bukan lagi hanya tentang senjata. Bagi kita, ASN, bela negara adalah tentang dedikasi dan integrasi dalam menjalankan tugas, termasuk menjaga alam. Hari ini, kita berbicara tentang Tesonilo. Di sana, para ASN kehutanan, para penjaga hutan adalah pahlawan yang nyata melindungi paru-paru Sumatera,
Mereka berhadapan dengan penambangan ilegal dan perburuan gajah. Ini bukan sekedar pelanggaran hukum. Ini adalah serangan terhadap kedaulatan ekologi bangsa. Sebagai ASN, peran kita luas. Bagi yang di lapangan, adalah memastikan setiap peraturan ditegakkan. Bagi yang di kantor, adalah memastikan kebijakan yang pro lingkungan terlaksana. Integritas dan profesionalisme kita adalah pertahanan terkuat. Tesonilo adalah warisan, dan kita adalah penjaganya. Mari kita buktikan, ASN adalah garda terdepan dalam membela negara, menjaga hutan, menyelamatkan gajah dari kepunahan. Karena masa depan bangsa kita bergantung pada lestari alam kita. Oke teman-teman, itulah video yang saya dapat dari Tesonilo teman-teman, karena saya juga bekerja di Tesonilo, jadi kadang Tesonilo seperti itu, jadi kita harus mendukung, ikut turut menjaga di Tesonilo teman-teman. Lanjut, ini mungkin ada sedikit nih, Kak Rizky Rismayani Putri, ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum muter videonya? Mungkin Kak Rizky bisa menyampaikan dulu. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Teguh. Baik, sebelumnya kan kita sudah melihat video di mana satwa tersebut hidup di habitatnya sendiri. Nah, tapi di sisi lain itu ada satwa yang ditemukan sesat. Dikarenakan kondisi pada umumnya beberapa faktor, di antara lain konflik antara manusia, kemudian penyempitan wilayah hidup dari satwa itu sendiri, kemudian perilaku manusia yang bahasanya masih egois, yang mana memaksakan untuk memelihara satwa liar tersebut. Nah, untuk mengatasi problematika tersebut, Kementerian Kehutanan hadir dengan lembaga Pusat Penyelamatan Satwa. Di sini sebelumnya ada yang tahu Pusat Penyelamatan Satwa itu apa? Kakak-kakak? Belum ya. Kami jawab tidak tahu saja. Oke, jadi Kami gini. tidak tahu, Kak. Jadi gini, lembaga konservasi sendiri ada dua. Yang pertama yang umum, yang kedua yang khusus. Yang pertama umum itu apa? Umum itu seperti kebun binatang yang bisa dimasuki masyarakat umum. Sedangkan khusus itu terbatas, gitu. Jadi PPS Tegal Alur sendiri berperan untuk menerima satwa liar hasil penyerahan masyarakat, kegiatan evakuasi, ataupun hasil penegahan yang khususnya di wilayah Jakarta terdapat di Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, satwa-satwa yang kami terima kemudian dirawat dan direhabilitasi dengan tujuan agar satwa tersebut dapat bertahan hidup ketika satwa-satwa dilepas liarkan. Nah, selanjutnya di sini PPS Tegal Alur melakukan kegiatan translokasi dalam upaya pelestariannya. Nah, berikut adalah video translokasi satwa yang dilakukan oleh PPS Tegal Alur. Selanjutnya, begitulah videonya. Bisa kita lihat bersama kan gimana relokasi satwa-satwa dari PPS Tegal Alur. Oke, selanjutnya ini ada nih masalah dari Mbak Is. Kok masalah ya? Video sebenarnya. Oke, Mbak Is, silakan videonya ditampilkan, Kak Is.
Jadi dari video itu kita bisa lihat tentang terbesar untuk mengimplementasikan bela negara dalam bidang konservasi itu apa sih Kak yang Kakak alami? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Menurut saya, tantangan terbesarnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan maupun masyarakat yang di luar. Nah, hal inilah yang membuat mereka melakukan hal-hal yang dapat mengancam ekologi, seperti perambahan, pembukaan lahan, dan perburuan satwa liar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Rizky Rismayani tadi, bahwa satwa-satwa yang ada di PPS pun ada yang hasil dari sitaan ya, Kak? Betul ya, Kak? Nah, itu juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita yang tidak menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Viola tadi juga bahwa bela negara itu tidak hanya mengangkat senjata atau menjaga kedaulatan dan ancaman dari luar. Menjaga hutan, berinteraksi langsung dengan pelaku itu adalah tantangan tersendiri dalam pelaksanaan bela negara. Menyadarkan pentingnya satwa, keseimbangan ekosistem adalah hal yang tidak mudah. Banyak warga yang sadar dan paham akan batasannya dalam menjaga hutan. Namun banyak juga yang tidak paham dan merasa bahwa lahan hutan yang harusnya kita jaga ini adalah lahan miliknya. Kegiatannya ini tidak mengganggu ekosistem yang di dalamnya, itulah yang menjadi tantangannya menurut saya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Is penjelasannya. Nah, ini Sama, video Kak. yang terakhir. Biasa paling keren ini guys sebagai penutup video kita dari Mas Suradi. Oke, bisa langsung diputar videonya. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Right now, leave me good. So this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Bisa nggak dijelaskan sedikit saja di masalah tentang di video yang Mas Surya ditampilkan itu? Nah, begini, di video itu kan ditampilkan masalah eh, di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Salah satunya itu adalah peti penambangan tanpa izin namanya. Nah, jadi di masyarakat sekitar kawasan itu melakukan eh, tindakan penambangan. Jadi mereka masuk ke dalam hutan melakukan tambang emas di dalam itu. Karena kan kita sama-sama tahu kan emas sekarang ini kan harga 1 gramnya kan udah sampai 2 jutaan ya Pak. Gitu ya. Nah, jadi kita di sini melakukan pengamanan kawasan. Salah satunya seperti patroli. Nah, di dalam video itu kita bisa lihat itu adalah salah satu dari sekian kejadian para pelaku peti. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah kita lakukan pendekatan kepada mereka. Kita tidak serta-merta melakukan apa istilahnya ya tindakan hukum seperti itu. Karena kan sebenarnya mereka juga melakukan itu juga karena terpaksa keadaan ekonomi. Nah, jadi salah satu bentuk bela negara yang kita lakukan itu kita lakukan pendekatan. Terus kita edukasi ke para pelaku. Kita juga datang ke desa sekitar. Kita lakukan sosialisasi bahwa eh, pentingnya menjaga kawasan karena pada dasarnya mereka juga sebenarnya tergantung dari kawasan. Seperti mereka mengambil air dari kawasan dari mata air dari kawasan mereka pakai untuk mandi, untuk minum mereka juga seperti itu. Nah, selain itu, kita juga melakukan namanya pendampingan masyarakat. Nah, kita melakukan pendampingan, kita melakukan penyuluhan juga, kita kasih bantuan, kita dampingi mereka gimana biar mereka ini jangan sampai melakukan tindakan penambangan ilegal itu. Nah, dengan kita kasih bantuan, kita kasih penyuluhan, pendampingan, seperti biasanya sih seperti usaha apa yang mereka mau. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan ini, masyarakat secara tidak langsung bisa sadar gitu bahwa negara itu ternyata hadir di kami gitu loh. Walaupun kami itu tempatnya terpencil gitu. Jadi secara tidak langsung juga masyarakat tuh sadar bahwa pentingnya bela negara itu gitu. Jadi ya tidak serta-merta karena keuntungan sesaat yang lumayan besar gitu mereka langsung melakukan perusakan hutan seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan dari Kak Suryadi. Jadi gini guys, intinya itu keanekaragaman di Indonesia ini adalah kekayaan yang luar biasa, bisa jadi fondasi yang dan kekuatan untuk kita. Sementara bela negara itu adalah tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan merawat kekayaan tersebut. Pada akhirnya, bela negara dan keanekaragaman adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, guys. Keanekaragaman menyediakan bahan baku yang kaya dan unik. Sementara bela negara adalah proses untuk mengolah bahan baku menjadi kekuatan besar yang kokoh. Tanpa bela negara, keanekaragaman dapat berubah menjadi perpecahan. Tanpa keragaman, semangat bela negara akan terasa hampa. Mari kita jaga hutan kita. Salam Salam lestari. lestari. Salam lestari.